Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat jembatan surga yang dirahmati Allah. Saya doakan yang sudah subscribe semoga sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, dan yang belum subscribe saya doakan selalu dilimpahkan rezekinya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali menganggap mimpi hanya sekadar bunga tidur, sekadar bayangan samar dari pikiran yang terbawa hingga ke alam bawah sadar. Namun, dalam pandangan Islam, mimpi tidak sesederhana itu. Ada mimpi yang memiliki nilai spiritual yang mendalam, bahkan bisa menjadi jendela menuju rahasia yang hanya diketahui oleh Allah. Mimpi dalam Islam terbagi menjadi beberapa jenis. Salah satunya adalah mimpi yang disebut ruya sadikah, atau mimpi yang benar. Inilah mimpi yang datang sebagai pesan, isyarat, atau pertanda, bukan sekadar gambaran acak dari pikiran. Mimpi seperti ini dipercaya berasal dari Allah, dan bisa menjadi bagian dari petunjuknya untuk seorang hamba. Para ulama menyebut bahwa ruya sadikah adalah salah satu bentuk komunikasi spiritual. Ia hadir sebagai tanda kasih sayang dari Allah, agar hambanya mampu memahami arah hidup, memperbaiki diri, dan semakin dekat dengan Tuhannya. Karena itu, mimpi dalam Islam bukan hanya fenomena psikologis, melainkan juga fenomena spiritual. Dalam Al-Quran maupun hadis, terdapat banyak kisah tentang mimpi yang membawa makna besar. Nabi Yusuf, alaihi salam, misalnya, diberi anugerah untuk menafsirkan mimpi, sehingga melalui mimpi ia memahami rahasia yang tersimpan di balik peristiwa kehidupan. Hal ini menjadi bukti bahwa mimpi dapat memuat pesan ilahi yang mendalam. Bagi seorang Muslim, memahami mimpi berarti membuka diri terhadap tanda-tanda yang dikirimkan oleh Allah. Tidak semua mimpi memiliki makna khusus, tetapi ada sebagian mimpi yang hadir membawa ketenangan luar biasa, rasa damai, bahkan memberi dorongan untuk semakin kuat dalam beribadah. Mimpi seperti ini biasanya meninggalkan jejak di hati. Saat terbangun, seseorang merasa ringan, damai, dan seolah mendapatkan energi baru untuk menjalani hidup. Perasaan ini berbeda dengan mimpi biasa yang sering kali membingungkan atau bahkan menimbulkan kegelisahan. Karena itu, para ulama menekankan pentingnya membedakan antara mimpi yang berasal dari Allah, mimpi dari bisikan syaitan, dan mimpi yang hanya lahir dari pikiran atau keinginan diri sendiri. Dengan pemahaman ini, seorang hamba dapat berhati-hati dalam menafsirkan mimpi, agar tidak terjebak pada kesalahpahaman. Mimpi yang berasal dari Allah biasanya ditandai dengan kejelasan, ketenangan, dan tidak menimbulkan rasa takut yang berlebihan. Ia membawa kedamaian, seolah menjadi pengingat lembut dari Sang Pencipta. Inilah yang disebut ruya sadikah. Sementara itu, mimpi dari syaitan biasanya penuh dengan ketakutan, kegelisahan, bahkan menimbulkan rasa putus asa. Sedangkan mimpi dari diri sendiri seringkali hanya gambaran dari aktivitas harian, keinginan, atau beban pikiran yang terbawa ke dalam tidur. Dengan memahami perbedaan ini, seorang Muslim dapat lebih bijak dalam menyikapi setiap mimpi yang datang. Sebab, tidak setiap mimpi harus ditafsirkan, dan tidak setiap mimpi mengandung pesan spiritual. Hanya sebagian kecil saja yang benar-benar menjadi tanda dari Allah. Namun, ketika seorang hamba mendapatkan mimpi yang benar, hal itu bisa menjadi hadiah besar. Ia bagaikan cahaya yang menuntun, mengingatkan, dan meneguhkan iman. Seolah Allah ingin menyapa hambanya melalui jalan yang halus, penuh rahasia, namun syarat makna. Mimpi dalam Islam juga disebut sebagai salah satu bentuk kabar gembira bagi orang beriman. Rasulullah pernah menyebut bahwa setelah masa kenabian berakhir, yang tersisa bagi umat Islam hanyalah mubasyirat, yaitu kabar gembira yang datang melalui mimpi yang benar. Dengan kata lain, mimpi menjadi pintu kecil yang tetap terbuka antara manusia dengan petunjuk ilahi. Karena itu, seorang Muslim diajarkan untuk menjaga adab seputar mimpi. Jika mendapatkan mimpi yang baik, ia dianjurkan untuk bersyukur, menceritakannya kepada orang yang dipercaya, dan menjadikannya motivasi untuk memperbaiki diri. Namun, jika mimpi yang datang menakutkan,
maka dianjurkan untuk berdoa agar dijauhkan dari keburukan, lalu melupakannya. Melalui mimpi, seorang hamba bisa belajar untuk lebih peka terhadap tanda-tanda dari Allah. Mimpi bukanlah hal yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari perjalanan spiritual yang lebih besar. Ia bisa menjadi cermin dari kondisi batin seseorang, sekaligus jalan untuk semakin mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Dengan memahami arti mimpi dalam spiritual Islam, kita belajar bahwa tidur bukan hanya sekadar istirahat jasmani. Tidur juga bisa menjadi gerbang menuju pengalaman ruhani yang mendalam. Dan ketika Allah berkehendak, mimpi yang kita alami dapat menjadi pesan istimewa yang membimbing, meneguhkan, sekaligus memperindah perjalanan iman kita. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita membayangkan bahwa seorang wali adalah sosok yang luar biasa, dikelilingi oleh karamah, keajaiban, dan kisah-kisah menakjubkan. Namun, kenyataan seringkali jauh berbeda. Waliullah bisa saja hadir dalam wujud yang sederhana, tanpa sorotan, bahkan tanpa dikenal oleh orang banyak. Mereka justru lebih sering memilih jalan tersembunyi, jauh dari hiruk-pikuk dunia, agar hubungan mereka dengan Allah tetap terjaga dalam kemurnian. Seorang wali tersembunyi bukanlah orang yang mencari pengakuan atau pujian manusia. Mereka hidup dalam kesederhanaan, menjalani aktivitas sehari-hari sebagaimana orang pada umumnya. Namun di balik itu, hati mereka penuh cinta kepada Allah, setiap langkah mereka terikat pada pengabdian, dan setiap detik hidup mereka menjadi ibadah yang tulus. Makna sejati dari seorang wali tidak dapat diukur dari pakaian yang dikenakan, dari gelar keagamaan yang dimiliki, atau dari kedudukan sosial yang diraih. Seorang wali bisa saja seorang pedagang kecil, seorang petani, bahkan seorang pekerja biasa yang hidup sederhana. Tetapi di hadapan Allah, mereka memiliki kedudukan mulia karena ketulusan iman dan kebersihan hati. Kerahasiaan para wali ini bukan tanpa alasan. Allah seringkali menyembunyikan walinya dari pandangan manusia agar mereka terhindar dari godaan ria, ujian kesombongan, maupun beban pengakuan yang berlebihan dari masyarakat. Dengan demikian, mereka tetap terjaga dalam kehusyukan dan keikhlasan, menjalani hidup hanya untuknya semata. Mimpi menjadi salah satu cara Allah mengisyaratkan keberadaan seorang wali tersembunyi. Karena dalam dunia nyata mereka tampak biasa, seringkali justru dalam mimpi Allah menyingkapkan kedudukan spiritual mereka. Mimpi itu bisa berupa cahaya, pertemuan dengan sosok yang penuh wibawa, atau simbol-simbol yang melambangkan kemuliaan batin mereka. Seorang wali tersembunyi memiliki ciri yang unik. Mereka tidak menampakkan keistimewaan secara lahiriah, tetapi hati mereka bagaikan lautan yang luas, penuh dengan ketenangan dan hikmah. Mereka berjalan di bumi dengan rendah hati, namun di langit mereka dikenal sebagai kekasih Allah. Inilah rahasia besar yang jarang diketahui manusia. Kebersamaan dengan seorang wali tersembunyi seringkali tidak disadari. Kita mungkin pernah bertemu mereka di pasar, di jalanan, atau bahkan duduk bersama mereka tanpa mengenali siapa sebenarnya yang ada di hadapan kita. Tetapi di sisi Allah, mereka memiliki kedudukan yang istimewa, doa yang mustajab, dan cinta yang murni kepada Tuhannya. Karena kerendahan hati dan ketaatan mereka, para wali ini tidak haus dengan popularitas. Mereka tidak mengejar gelar, tidak menuntut pengakuan, bahkan tidak peduli apakah orang lain mengetahui siapa mereka sebenarnya. Satu-satunya tujuan mereka hanyalah ridha dari Allah, bukan sanjungan manusia. Di balik kehidupan sederhana, mereka sering diuji dengan cobaan yang tidak terlihat oleh mata manusia. Ada kalanya mereka menghadapi kesulitan ekonomi, kesehatan, atau bahkan kesepian. Namun semua itu mereka jalani dengan sabar, karena mereka memahami bahwa dunia hanyalah ladang ujian menuju akhirat. Wali tersembunyi seringkali dikenal sebagai orang yang sabar dan penuh kasih. Mereka tidak mudah marah, tidak membalas keburukan dengan keburukan, dan selalu menebarkan kebaikan walaupun dalam hal kecil. Mereka adalah cerminan dari akhlak mulia, yang berjalan di bumi dengan sikap lembut namun penuh kekuatan spiritual.
Makna sejati seorang wali juga terletak pada keteguhannya dalam menjaga ibadah. Mereka istiqomah dalam salat, rajin berzikir, dan hatinya selalu terikat pada Allah. Bahkan di tengah kesibukan dunia, hati mereka tidak pernah lepas dari ingatan kepada Sang Pencipta. Rahasia kehidupan wali tersembunyi seringkali tidak terungkap sampai Allah sendiri yang menyingkapkannya. Kadang melalui mimpi, kadang melalui peristiwa-peristiwa tertentu, atau bahkan hanya akan benar-benar diketahui setelah mereka tiada. Saat itulah masyarakat menyadari betapa besar nilai seorang hamba yang selama ini hidup sederhana di tengah mereka. Mengapa Allah memilih untuk menyembunyikan walinya? Salah satu hikmahnya adalah agar manusia tidak terjebak dalam pengkultusan berlebihan. Dengan cara ini, setiap orang diajarkan untuk fokus mencintai Allah, bukan sekadar mengagungkan makhluknya. Wali tersembunyi menjadi pengingat bahwa kemuliaan sejati hanya ada dalam ketakwaan, bukan dalam penampilan lahiriah. Makna seorang wali tersembunyi adalah pelajaran bagi kita semua. Ia menunjukkan bahwa kedekatan dengan Allah bukan ditentukan oleh status sosial atau pengakuan manusia, melainkan oleh kebeningan hati, ketulusan ibadah, dan cinta yang murni kepada Sang Pencipta. Dengan memahami keberadaan wali yang tersembunyi, kita belajar untuk tidak meremehkan siapapun. Bisa jadi orang yang tampak sederhana di mata kita, ternyata memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Karena itu, menjaga adab, bersikap rendah hati, dan memperbanyak amal kebaikan menjadi kunci untuk meneladani jalan para kekasih Allah yang hidup dalam kerahasiaan. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Mimpi memiliki banyak wajah. Ada mimpi yang lahir dari pikiran yang lelah, ada pula mimpi yang berasal dari bisikan halus syaitan. Namun di antara semua itu, ada mimpi istimewa yang disebut sebagai mimpi spiritual. Mimpi ini tidak hadir sembarangan, tetapi membawa pesan, ketenangan, dan rahasia yang menghubungkan seorang hamba dengan Allah. Mimpi spiritual biasanya meninggalkan bekas yang sangat berbeda dari mimpi biasa. Saat seseorang terbangun darinya, hati terasa damai, pikiran menjadi lebih jernih, dan jiwa seakan mendapat energi baru. Tidak jarang, mimpi seperti ini bahkan mengubah arah hidup seseorang, membuatnya semakin rajin beribadah dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Salah satu ciri utama mimpi spiritual adalah adanya rasa kedamaian yang mendalam. Rasa ini sulit dijelaskan dengan kata-kata, karena tidak sama dengan ketenangan biasa. Ia hadir bagaikan pelukan lembut dari Allah, menenangkan hati yang resah, dan menyingkirkan segala kegelisahan. Selain itu, mimpi spiritual seringkali menampilkan cahaya. Cahaya ini tidak memiliki sumber yang jelas, tidak berasal dari matahari, bulan, atau lampu, tetapi memancar dengan keindahan yang luar biasa. Cahaya ini melambangkan nur ilahi, simbol kehadiran Allah yang menyingkapkan rahmat dan kasih sayangnya. Ciri lain dari mimpi spiritual adalah kemunculan simbol-simbol penuh makna. Simbol ini bisa berupa air yang jernih, lautan luas, gunung yang menjulang, atau bahkan masjid yang tenang. Semua itu bukan sekadar gambaran acak, melainkan bahasa simbolis yang membawa pesan dari Allah kepada hambanya. Mimpi spiritual juga terkadang mempertemukan seseorang dengan sosok misterius yang penuh wibawa. Sosok ini bisa hadir dalam wujud orang asing, guru, atau bahkan wajah yang tidak jelas. Namun, keberadaannya menimbulkan rasa hormat yang dalam, seolah-olah sosok itu adalah pembawa pesan rahasia dari langit. Ada pula mimpi di mana seseorang mendengar kalimat zikir atau doa. Kalimat itu menggema dengan indah, seakan datang dari langit atau dari dalam jiwa. Bagi orang yang mengalaminya, mimpi ini menjadi tanda bahwa hatinya sedang diselaraskan dengan pujian kepada Allah, sekaligus penjagaan dari berbagai gangguan batin. Yang membuat mimpi spiritual begitu berbeda adalah bagaimana ia membentuk arah hidup. Banyak orang yang setelah mengalami mimpi semacam ini, merasa terdorong untuk memperbaiki salatnya, memperbanyak zikir, atau lebih mendalami ilmu agama.
Seolah-olah mimpi itu menjadi kompas ruhani yang mengingatkan jalan menuju Allah. Namun penting untuk dipahami bahwa mimpi spiritual tidak datang setiap hari. Ia adalah karunia dari Allah, diberikan kepada hamba yang dikehendakinya, pada waktu yang paling tepat. Kadang ia hadir sebagai peringatan, kadang sebagai kabar gembira, dan kadang sebagai tanda bahwa seorang hamba sedang dijaga dengan penuh kasih sayang. Para ulama menekankan bahwa mimpi spiritual tidak boleh ditafsirkan sembarangan. Karena makna dari mimpi bukan hanya terletak pada gambarnya, tetapi juga pada kondisi hati orang yang mengalaminya. Tafsir mimpi membutuhkan kebijaksanaan, ilmu, dan hati yang bersih, agar pesan yang terkandung di dalamnya tidak salah dipahami. Mimpi spiritual juga seringkali menjadi pembuka jalan bagi seseorang untuk naik ke tingkat ruhani yang lebih tinggi. Seorang hamba yang dulunya lalai bisa saja tiba-tiba bangkit, menjadi lebih sadar akan kehidupan akhirat, dan lebih tekun mencari ridha Allah. Semua itu berawal dari sebuah mimpi yang membekas kuat dalam dirinya. Dalam tradisi Islam, mimpi spiritual dianggap sebagai salah satu tanda kedekatan seorang hamba dengan Allah. Ia adalah anugerah yang membuktikan bahwa hubungan antara manusia dan Sang Pencipta bisa begitu dekat, bahkan hingga menembus batas alam sadar dan alam mimpi. Ciri-ciri mimpi semacam ini menjadi pelajaran bagi kita untuk lebih peka terhadap pengalaman ruhani. Mimpi bukanlah sekadar bunga tidur, melainkan bisa menjadi bagian dari perjalanan iman yang mengingatkan kita bahwa dunia ini hanyalah sementara, dan tujuan akhir kita adalah kembali kepada Allah. Mimpi spiritual pada akhirnya adalah sebuah rahmat. Ia hadir untuk meneguhkan hati, membimbing jiwa, dan menguatkan langkah seorang hamba dalam meniti jalan kebenaran. Melalui mimpi ini, Allah mengajarkan bahwa jalan menujunya tidak hanya terbuka di siang hari melalui ibadah, tetapi juga di malam hari melalui pesan rahasia dalam tidur. Dengan memahami ciri-ciri mimpi spiritual, kita belajar untuk lebih menghargai setiap pengalaman batin. Siapa tahu, di balik mimpi yang sederhana, tersimpan isyarat agung dari Allah yang sedang membimbing kita menuju cahayanya. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Ada satu jenis mimpi yang sering disebut sebagai tanda kuat kedekatan seorang hamba dengan Allah, yaitu mimpi melihat cahaya. Cahaya ini berbeda dengan cahaya yang biasa kita kenal. Ia tidak berasal dari matahari, lampu, atau api, melainkan sebuah pancaran yang hadir tanpa sumber yang jelas. Cahaya itu muncul begitu saja, memancar dengan lembut, dan membungkus jiwa yang melihatnya dengan ketenangan yang sulit dijelaskan. Mimpi melihat cahaya tanpa sumber bukanlah pengalaman biasa. Saat terbangun, hati yang mengalaminya seringkali merasa penuh harapan, seolah ada pintu baru yang terbuka di hadapan mereka. Cahaya itu bagaikan simbol dari nur ilahi, sinar yang menjadi penanda bahwa hubungan antara hamba dan Tuhannya mulai tersambung dengan cara yang lebih dalam. Dalam tradisi tasawuf, cahaya sering diartikan sebagai simbol dari hidayah. Ia melambangkan pencerahan, sebuah petunjuk agar seorang hamba tidak tersesat dalam kegelapan hidup. Maka, ketika seseorang bermimpi melihat cahaya terang tanpa sumber, hal itu dapat dimaknai sebagai tanda bahwa dirinya sedang diberi bimbingan khusus oleh Allah. Cahaya yang hadir dalam mimpi biasanya tidak menyilaukan. Ia justru memancarkan rasa damai, membuat jiwa yang melihatnya merasa nyaman, aman, dan diliputi kasih sayang. Inilah yang membedakan cahaya mimpi spiritual dari cahaya fisik di dunia nyata. Cahaya fisik bisa membuat silau, tetapi cahaya ruhani menenangkan dan menenteramkan. Banyak orang yang menceritakan pengalaman ini dengan penuh haru. Mereka menggambarkan bahwa cahaya itu seakan berbicara tanpa kata, menyampaikan pesan tanpa suara, namun mampu menggetarkan hati hingga membuat air mata menetes. Sebuah pengalaman ruhani yang begitu halus, tetapi meninggalkan kesan mendalam yang tidak mudah hilang. Cahaya tanpa sumber juga sering dimaknai sebagai pertanda awal terbukanya tabir antara hamba dan Allah. Tabir yang biasanya menutupi hati dengan kelalaian mulai tersingkap, digantikan dengan kesadaran yang lebih tajam.
Hati yang tadinya keras mulai melunak, jiwa yang tadinya lalai mulai teringat kembali pada Sang Pencipta. Dalam beberapa kisah para salihin, mimpi melihat cahaya menjadi titik balik dalam kehidupan mereka. Ada yang sebelumnya jauh dari agama, kemudian tersentuh dan kembali mendekatkan diri pada Allah. Ada pula yang sebelumnya sudah rajin beribadah, lalu semakin khusyuk dan penuh ketulusan setelah mendapatkan mimpi semacam ini. Namun tidak semua orang yang bermimpi cahaya bisa langsung memahami maknanya. Ada yang menganggapnya biasa, ada pula yang merasa bingung. Disinilah pentingnya hati yang bersih untuk menafsirkan. Sebab, cahaya dalam mimpi bukan sekadar fenomena visual, melainkan simbol yang syarat makna ruhani. Cahaya itu bisa berarti hidayah, bisa berarti kasih sayang, dan bisa juga berarti penjagaan dari Allah terhadap seorang hamba. Makna pastinya bergantung pada kondisi orang yang mengalaminya. Jika hatinya sedang gelisah, cahaya itu datang sebagai pengobat. Jika ia sedang tersesat, cahaya itu menjadi penunjuk jalan. Jika ia sedang lemah, cahaya itu menjadi penguat. Bagi seorang hamba yang mendapat mimpi cahaya, sebaiknya menjadikannya sebagai pengingat untuk semakin dekat dengan Allah. Jangan berhenti hanya pada kekaguman terhadap mimpi itu, tetapi wujudkanlah rasa syukur dengan memperbaiki ibadah, memperbanyak doa, dan menjaga hati agar tetap bersih dari kesombongan. Cahaya tanpa sumber dalam mimpi juga menjadi simbol keterhubungan langsung antara ruh manusia dengan nur ilahi. Ia seakan mengingatkan bahwa manusia diciptakan dari kegelapan dunia, tetapi selalu memiliki peluang untuk kembali kepada cahaya Sang Pencipta. Dengan kata lain, cahaya itu adalah panggilan untuk pulang, kembali pada fitrah yang suci. Bagi sebagian orang, mimpi cahaya datang berulang kali. Setiap kali hadir, cahaya itu menambah keteguhan dan keyakinan mereka. Seolah Allah ingin meneguhkan pesannya, agar hamba yang terpilih tidak ragu dalam langkah menuju jalan kebenaran. Mimpi cahaya tanpa sumber juga sering dihubungkan dengan derajat wali tersembunyi. Sebab, cahaya adalah simbol kemuliaan ruhani yang tidak selalu tampak dalam kehidupan sehari-hari. Ia menjadi bukti bahwa seorang hamba telah didekatkan pada Allah dengan cara yang tidak diketahui oleh orang lain. Pesan terbesar dari mimpi ini adalah kesadaran bahwa cahaya ilahi selalu ada, meski sering tak terlihat oleh mata. Ia hadir bukan hanya dalam mimpi, tetapi juga dalam kehidupan nyata, melalui rasa syukur, kesabaran, dan amal kebaikan. Mimpi ini hanyalah pintu kecil yang dibukakan, agar hati kita sadar dan kembali mengingat Sang Pencipta. Dengan demikian, mimpi melihat cahaya tanpa sumber bukan sekadar pengalaman tidur. Ia adalah sebuah tanda, sebuah sapaan lembut dari Allah, agar kita tidak lupa bahwa hidup ini hanyalah perjalanan menuju cahayanya yang abadi. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Dalam perjalanan spiritual melalui mimpi, ada pengalaman istimewa yang sering dialami para hamba pilihan. Pengalaman itu adalah pertemuan dengan sosok misterius yang penuh wibawa, dan juga mendengar lantunan zikir yang bergema tanpa sumber jelas. Dua jenis mimpi ini diyakini sebagai pertanda bahwa seorang hamba sedang didekatkan pada Allah, sekaligus dijaga dengan cara yang halus namun dalam. Pertemuan dalam mimpi bukanlah sekadar interaksi biasa. Sosok misterius yang hadir biasanya memancarkan aura kewibawaan, meski tidak selalu berbicara dengan kata-kata. Terkadang cukup dengan tatapan atau kehadirannya, hati sudah merasa tenteram, seolah sedang bertemu seorang guru ruhani yang membimbing tanpa harus banyak berkata-kata. Banyak orang yang menceritakan bahwa dalam mimpi itu mereka berjumpa dengan seseorang yang tidak dikenal, tetapi wajahnya menenangkan, suaranya lembut, dan sikapnya penuh kasih sayang. Sosok ini kadang tidak dikenali secara jelas, namun jiwa langsung merasa yakin bahwa ia hadir membawa kebaikan. Dalam tradisi Islam, mimpi bertemu sosok misterius sering dihubungkan dengan pertemuan ruhani. Bisa jadi itu adalah pertemuan dengan wali yang tersembunyi, atau bahkan dengan malaikat yang datang membawa bimbingan. Kehadiran mereka adalah tanda bahwa Allah sedang menyalurkan hikmah melalui jalan mimpi.
Pertemuan seperti ini juga seringkali menimbulkan rasa semangat baru. Setelah terbangun, seseorang merasa seakan mendapatkan nasihat meski tidak mendengar kata-kata. Ia menjadi lebih sadar, lebih berhati-hati dalam hidup, dan lebih yakin dalam menapaki jalan menuju Allah. Selain pertemuan dengan sosok misterius, ada pula mimpi yang memperdengarkan suara zikir. Zikir itu terdengar begitu merdu, bergema tanpa henti, dan seolah datang dari langit. Suara itu tidak berasal dari manusia, tidak juga dari benda, melainkan dari sesuatu yang tak terlihat, namun jelas dirasakan oleh hati. Mendengar zikir dalam mimpi adalah pengalaman yang sangat menyentuh. Kalimat Subhanallah, Alhamdulillah, atau Allahu Akbar bisa terdengar berulang-ulang, seakan seluruh alam raya sedang ikut bertasbih. Hati yang mendengarnya menjadi sejalan dengan lantunan itu, larut dalam getaran cinta kepada Sang Pencipta. Para ulama menyebut mimpi mendengar zikir sebagai pertanda jiwa yang mulai selaras dengan fitrah aslinya. Fitrah manusia adalah berzikir kepada Allah, dan ketika hal itu tercermin dalam mimpi, berarti jiwa sedang berada dalam kondisi yang sangat dekat dengan Tuhannya. Zikir gaib dalam mimpi juga bisa menjadi tanda perlindungan. Hati yang sebelumnya gelisah, penuh beban, atau diliputi rasa takut, tiba-tiba merasa aman setelah mendengar lantunan zikir. Seolah Allah mengingatkan bahwa selama hati terus berzikir, tidak ada kekuatan yang mampu benar-benar menggoyahkan jiwa seorang mukmin. Mimpi ini tidak hanya memberi rasa nyaman, tetapi juga membentuk arah hidup. Seseorang yang mendengar zikir dalam mimpi seringkali bangun dengan semangat baru untuk memperbanyak zikir di dunia nyata. Mereka lebih rajin membaca tasbih, lebih khusyuk dalam salat, dan lebih sering mengingat Allah di setiap langkah. Perlu dipahami bahwa mimpi mendengar zikir tidak selalu terjadi pada mereka yang sudah alim atau ahli ibadah. Kadang, ia diberikan kepada hamba yang sederhana, mungkin bahkan yang sedang jauh dari agama, sebagai panggilan halus agar kembali ke jalan yang benar. Dengan kata lain, ini adalah bentuk kasih sayang Allah yang tiada batas. Ketika dua pengalaman ini, bertemu sosok misterius dan mendengar zikir gaib, hadir dalam mimpi seseorang, itu berarti ada bimbingan ruhani yang sedang berlangsung. Allah sedang menuntun hambanya untuk melihat lebih jauh daripada sekadar dunia nyata, agar hatinya tidak tersesat oleh hiruk-pikuk kehidupan. Pertemuan dan zikir dalam mimpi adalah tanda bahwa seorang hamba sedang dijaga. Dijaga dari kelemahan, dari keputusasaan, dan dari kelalaian yang bisa menjauhkan dirinya dari cahaya ilahi. Ia adalah benteng yang dibangun dalam hati, agar seorang hamba tetap tegar menghadapi cobaan dunia. Mimpi semacam ini juga mengajarkan bahwa dunia mimpi bukanlah ruang kosong tanpa makna. Justru di dalamnya, Allah bisa menitipkan pesan, memberikan kabar gembira, atau bahkan menegur dengan cara yang lembut. Semua itu demi menjaga agar seorang hamba tidak kehilangan arah. Dengan demikian, mimpi bertemu sosok misterius yang penuh wibawa dan mimpi mendengar zikir gaib adalah tanda kedekatan yang agung. Ia adalah anugerah besar, yang seharusnya disyukuri dengan cara memperbaiki ibadah, memperbanyak doa, dan menjaga hati agar selalu terhubung dengan Allah. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Dalam perjalanan ruhani melalui mimpi, ada dua pengalaman yang sangat sering disebut sebagai tanda kedekatan seorang hamba dengan Allah. Pertama adalah mimpi memasuki masjid atau tempat suci yang penuh ketenangan. Kedua adalah mimpi melihat lautan luas atau air yang jernih. Dua mimpi ini syarat dengan makna, karena keduanya berhubungan langsung dengan ibadah, ilmu, dan kebeningan hati. Mimpi memasuki masjid selalu menghadirkan rasa damai yang tidak biasa. Seolah-olah suasana dalam mimpi itu benar-benar nyata, suara lantunan doa terdengar lembut, udara terasa sejuk, dan hati langsung larut dalam kehusyukan. Masjid dalam mimpi bukan sekadar bangunan fisik, tetapi simbol dari kedekatan seorang hamba dengan Tuhannya. Masjid adalah rumah Allah di muka bumi. Maka, ketika seorang hamba bermimpi masuk ke dalamnya,
itu bisa menjadi pertanda bahwa roh sedang dipandu menuju jalan ibadah yang lebih khusyuk. Hati dipanggil untuk kembali, jiwa diingatkan agar tidak lalai, dan langkah diarahkan untuk lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Ada orang yang bermimpi masuk ke masjid dengan pintu terbuka lebar, cahaya memancar dari dalam, dan suasana begitu menenangkan. Ini sering dimaknai sebagai pertanda keterbukaan jalan ibadah. Seolah Allah sedang menyiapkan hamba tersebut untuk menerima kedekatan baru dalam hubungan spiritualnya. Namun ada pula mimpi masuk masjid yang sederhana. Tidak ada cahaya yang menyilaukan, tidak ada suara yang bergema, hanya ketenangan yang lembut. Tetapi justru kesederhanaan itu menandakan keikhlasan. Bahwa ibadah sejati tidak selalu penuh keajaiban, melainkan lahir dari hati yang benar-benar tunduk kepada Allah. Mimpi tentang tempat suci bukan hanya terbatas pada masjid. Ada yang bermimpi masuk ke makam wali, ada yang melihat tanah suci Mekah, bahkan ada yang berdiri di hadapan Ka'bah dalam mimpinya. Semua itu adalah simbol bahwa jiwa sedang diarahkan menuju penguatan iman dan kesadaran akan kekekalan akhirat. Di sisi lain, ada mimpi yang memperlihatkan lautan luas atau air jernih. Mimpi ini pun penuh dengan makna yang dalam. Lautan yang luas sering ditafsirkan sebagai simbol keluasan ilmu. Seorang hamba yang bermimpi berada di tepi laut atau melihat air jernih seolah sedang diberi isyarat bahwa hatinya telah disiapkan untuk menampung hikmah yang lebih besar. Air jernih dalam mimpi melambangkan kebersihan hati. Ia adalah simbol dari jiwa yang bersih, dari iri, dengki, dan kesombongan. Hati yang seperti ini bagaikan bejana suci, siap diisi dengan ilmu dan cahaya dari Allah. Karena itu, mimpi melihat air jernih sering dianggap sebagai pertanda bahwa seorang hamba sedang dipersiapkan untuk menerima anugerah hikmah. Ada kisah orang yang bermimpi berenang di air jernih, merasakan kesejukan yang luar biasa, lalu terbangun dengan hati yang tenang. Pengalaman itu menandakan bahwa ia sedang dibersihkan dari kegelisahan batin, seolah jiwanya dimandikan oleh kasih sayang Allah. Mimpi seperti ini bisa menjadi titik awal perubahan besar dalam hidup seseorang. Lautan luas juga bisa dimaknai sebagai simbol dari cobaan hidup. Sama seperti ombak yang datang silih berganti, begitu pula ujian yang diberikan kepada manusia. Namun, ketika lautan dalam mimpi terlihat jernih dan menenangkan, itu berarti jiwa sudah siap menghadapi cobaan dengan hati yang lapang. Bagi para pencari ilmu, mimpi tentang lautan adalah kabar gembira. Ia menunjukkan bahwa jalan untuk memahami hikmah dan rahasia kehidupan akan terbuka luas. Seperti laut yang tak bertepi, begitu pula ilmu yang akan dianugerahkan oleh Allah kepada hamba yang dikehendakinya. Mimpi ini juga menjadi pengingat agar manusia tidak merasa cukup dengan pengetahuan yang sedikit. Seperti halnya lautan yang luas tidak pernah habis, begitu pula ilmu Allah yang tak terbatas. Hamba yang bermimpi tentang laut dipanggil untuk terus belajar, terus merenung, dan terus menyelami kebijaksanaan yang lebih dalam. Jika mimpi tentang masjid menekankan pada kedekatan dalam ibadah, maka mimpi tentang lautan jernih menekankan pada keluasan ilmu dan kebersihan hati. Keduanya saling melengkapi, karena ibadah tanpa ilmu bisa tersesat, dan ilmu tanpa hati yang bersih bisa menimbulkan kesombongan. Kedua mimpi ini juga menunjukkan kesiapan jiwa. Seorang hamba yang benar-benar diberi anugerah oleh Allah akan dipandu tidak hanya untuk khusyuk dalam ibadah, tetapi juga untuk menerima hikmah agar mampu menghadapi berbagai cobaan hidup. Dengan demikian, mimpi masjid dan lautan jernih adalah dua tanda besar yang menunjukkan kedewasaan ruhani seorang hamba. Pada akhirnya, mimpi memasuki tempat suci dan mimpi melihat lautan jernih adalah isyarat bahwa seorang hamba telah dipilih untuk mendekat pada Allah dengan cara yang istimewa. Ia diajak untuk lebih tekun dalam ibadah, lebih lapang dalam hati, dan lebih dalam dalam ilmu. Semua itu menjadi bekal untuk menapaki jalan kehidupan, hingga akhirnya bertemu dengan Sang Pencipta dalam keadaan jiwa yang bersih.